Dipersembahkan oleh Nama saya Abdul Haris alias Haris Hamir Falah, dan saya salah seorang dari mantan narapidana terorisme di Indonesia. Sudah, semuanya udah ya? Berjuang melalui demokrasi itu kami anggap salah. Berjuang yang benar itu harus melalui mengangkat senjata, berperang dengan orang-orang yang menentang kebenaran yang saya pahami waktu itu. Saya dipahamkan Islam yang ya sangat kaku sekali, kemudian juga mengandung unsur-unsur kekerasan, dan terbentuk bahwa saya merasa saya dan kelompok saya lah yang paling benar. Di luar dari kelompok saya itu, walaupun sama muslim ya, saya anggap itu salah, apalagi di luar muslim. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah saya rasa sikap humanis dari para aparat dalam menangani kasus terorisme ketika di penangkapan itu dan dalam tahanan, termasuk saya dan teman-teman. Karena yang sekarang kembali ke NKRI itu dan memahami Islam yang moderat bukan hanya saya, mungkin sudah lebih dari 1.000 orang. Gitu. Nah, bagaimana kami bisa runtuh hati? Itu adalah salah satunya adalah sikap humanisnya para aparat. Nah, pada saat ada orang yang kemudian menyatakan perbedaan itu ditolak, gitu ya. Perbedaan itu tidak boleh diterima, dan mereka kemudian mengajak dan mengajarkan kepada masyarakat, itu artinya sedang beredar ajaran intoleransi. Mendasari kita, jadi kita mempunyai ide pertama kali mencetuskan program Desa Siap Siaga ini, bahwa kita ingin membangun suatu sistem ataupun pola pencegahan potensi ancaman radikal terorisme ini secara terintegrasi. Kalau kita berbicara terorisme, Mas, secara spontan masyarakat itu taunya ya tukang bom bunuh diri gitu. Padahal aktivitas terorisme itu sangat banyak sekali. Di situ ada rekrutmen, kemudian di situ ada propaganda, di situ juga ada
pendanaan, bagaimana organisasi bisa hidup, dari mana itu dananya. Nah, itu kita sampaikan ke masyarakat. Bagaimana mengenali ciri-ciri radikal teror ini di masyarakat, sehingga masyarakat ini akan muncul kepekaan, sehingga masyarakat ini akan muncul kesadaran dan berani melaporkan dan peduli untuk berbicara. Ayo kita sama-sama mencegah ini dari desa, dari masyarakat kita. Kenapa harus diperiksa kos-kosan atau kontrakan ini? Seringkali kos-kosan atau kontrakan ini dimanfaatkan, disalahgunakan oleh kelompok jaringan radikal teror ini untuk merencanakan aksinya, untuk persembunyian mereka. Mereka ngontrak atau kos memakai identitas yang orang lain, tetapi yang menghuni itu ya kelompok jaringan itu. Makanya ini rutin kami wajibkan tiap desa untuk melakukan pemeriksaan kos-kosan ataupun kontrakan. Pak Haji, punten ya, yang kontrak di sini ada berapa kontrakan, maksudnya kos-kosan ada berapa ruangan? Berapa Ruangannya ada 8. 8. Nah, kalau bisa kami minta izin ya, minta data-data penghuni kontrakan Pak Haji nih. Bisa, ya. Ya, artinya ngerepotin, nggak apa-apa, terima kasih. Bisa dilihatkan Pak? Bisa. Nah, datanya barangkali Pak Haji simpan. Ini toh. Minta dibantu. Nah. Ya kalau masyarakat kita ini sangat tanggap dah. Kalau umpamanya ada orang baru langsung didatangi atau ditanyai, dan kalau umpamanya sampai ngekos atau ngontrak di wilayah kami ini dimintai fotokopi KTP. Gitu. Jadi warga lebih peduli sangat peduli sekali. Masyarakat berharap dengan adanya pembudayaan lele itu, ya mereka jadi nggak harus jauh ke pasar, karena dari sini pasar Jamblang itu cukup jauh gitu kan. Nah mereka nanti akan mendekat. Satu itu. Kedua, dengan adanya budidaya lele, banyak sekali warga yang terutama usia produktif itu masih belum jelas Pak. Mudah-mudahan saya bisa merekrut mereka gitu loh. Dan apalagi kan program pemerintah tentang MBG. Kalau saja MBG ini masuk di wilayah kami, mudah-mudahan kami bisa menyuplai Pak untuk kebutuhan gizi gitu. Perempuan itu Mas, kalau dia sudah paham radikalnya, itu sudah dia pahami, itu lebih keras loh Mas dari laki-laki. Karena dia akan membawa anaknya, dia akan membawa suaminya, dia akan membawa lingkungan keluarganya. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan Misteri Hidup hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat.
tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Kerumunan orang berkumpul di depan gedung Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional hingga kebudayaan bangsa. Tunjukkan polikali melambangkan. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Tahun atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan Dunia Kita setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Rally Dakar Special Edisi. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotime. Setiap hari Sabtu pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Kenapa perempuan yang disasar? Ya, saya pikir kembali pada sikap perempuan sendiri ya, sikap atau perilaku khas perempuan itu kan mudah bersimpati, mudah berempati. Biasanya narasi yang disampaikan kepada para perempuan untuk membujuk mereka agar bergabung dengan kelompok teror itu adalah penderitaan gitu ya, atau kesengsaraan atau upaya untuk membela orang-orang yang tertindas. Ketika kita melihat sifat perempuan yang rentan ya, karena dia kasih sayangnya sangat besar, keinginan untuk membantu pihak lain itu sangat besar. Ketika ini kemudian akhirnya dia mendapatkan informasi yang salah dan akhirnya terpapar radikalisme, mau nggak mau informasi yang dia dapat akan tertular juga ke anak-anaknya. Nah di sini juga akhirnya seorang perempuan juga membawa membawa bahaya tanda kutip yang lebih besar lagi. Bukan hanya dirinya, tapi dia menularkan lagi ideologi radikal itu pada anak-anaknya. Karena juga kan ada survei juga ya bahwa Gen Z itu banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu agama dari internet. Ya, dan mereka bahkan saya kurang tahu tahun berapa ya, beberapa tahun yang lalu lah itu surveinya menunjukkan anak-anak Gen Z ini radikalnya dalam contoh radikalnya itu seperti ini. Oh, kalau dia beda agama dengan saya nggak mau berteman. Terus kalau ditanya apakah setuju orang kafir itu dibunuh, setuju misalnya. Nah itu kan radikal meskipun dia nggak melakukan, dia hanya di pikirannya saja. Salah satunya tentu dengan memenuhi media sosial dengan konten-konten toleransi, kasih sayang, dan jadi ini ya, upaya anti radikalisme atau pencegahan radikalisme itu perlu dilakukan di segala lini, terutama memang di medsos karena mereka masuknya juga lewat medsos gitu ya.
Tapi di kalangan saya biasa dipanggil dengan Umi Inung. Saya istri dari Abdul Haris, biasa orang mengenalnya itu Haris Amir Falah. Di media sosial itu banyak tersebar paham-paham radikal. Tanpa betul gitu. Tapi kenapa anaknya bisa seperti itu? Karena ibunya juga asik sendiri. Dari awal pernikahan kami, saya sudah paham betul. Kalau tidak tertangkap, ya terbunuh. Dan itu sudah di dalam hati saya, dalam pikiran saya itu udah saya pasrahkan. Dan saya bangga, nggak ada ketakutan tuh nggak ada ketika itu. Makanya ketika saya dari mulai hamil ya sampai saya sudah hamil tua, itu suami saya itu selalu dalam pelarian karena kasus-kasus yang diikuti oleh suami saya itu memang kasus-kasus besar seperti kasus Lampung, dari mulai NII sampai kemarin yang terakhir Aceh. Radikalisme itu sangat berbahaya. Ciri-cirinya begini nak nih, ajarannya pertama, mulai mengajarkan kebencian. Kebencian kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada lingkungannya. Makanya anak saya yang pertama itu saya didik betul supaya bisa mengikuti jejak kami. Dan berhasil. Harusnya bangga ya, harusnya kan, harusnya kita bangga kan apa yang kita tanamkan, anak kita jalankan. Harusnya bangga, tapi itu dulu. Ketika saya masih berpaham radikal. Tapi ketika saya merasakan bahwa ini suatu kesalahan, saya sudah terlambat untuk memeluknya. Saya sudah terlambat untuk ngajak kembali. Saya mengedukasinya ya jangan sampai itu terulang. Bahwa bangun komunikasi yang baik dengan anak, beri pemahaman yang agama yang benar. Bukan agama yang memusuhi, bukan agama yang intoleran, tapi agama yang toleran, penuh kasih. Mudah-mudahan apa yang saya alami tidak dialami oleh ibu-ibu, anak-anak di Indonesia ini. Makanya saya mau mengedukasi ini. Inilah cara saya untuk menebus apa yang pernah saya lakukan. Entah bagaimana nanti penilaiannya Allah. Tapi saya berusaha. Inilah yang saya lakukan untuk agama saya, untuk negara saya. Mbak, sekali kamu merasa apa-apa. Ya cukup dulu. Semua baik. Oke, ini blok apa ini? RT 21 ya? Jadi tupoksi kami sebagai penggerak desa itu adalah sesuai diambatkan oleh BNPT. 1, memberikan wawasan atau memberikan pengalaman, bukan pengalaman Pak ya. Jadi memberikan pelajaran apa sih tentang radikal itu, apa sih bahayanya radikal itu. Untuk targetnya saya gini ya, target itu tidak saya ngambil bukan tebang pilih, tebang rata. Karena masuknya paham radikal itu tidak hanya ke seorang ayah, tidak ke laki-laki, tidak hanya ke ibu-ibu, tidak hanya ke remaja, anak-anak pun kena. Jadi semuanya saya sosialisasikan. Karena apa? Target mereka itu target semua untuk kalangan teroris. Fungsi perempuan sebagai penggeraknya itu kita ke perempuan lagi Mas, ya. Supaya apa? Supaya dengan adanya perempuan penggerak itu motivator seorang perempuan itu di kalangan dari kalangan terendah, menengah dan atas itu perempuan itu harus tetap. Karena dengan
Terindikasinya perempuan itu bisa menghancurkan segalanya. Karena makanya situ di satu, perempuan itu harus hebat, harus jago, dan harus bisa membentengi diri. Kuncinya satu, yaitu kami harus bersinergi dan kolaborasi terhadap kementerian lembaga terkait untuk sama-sama membangun desa. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide kami memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara H. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Bisa kita, kalau perlu kita intervensi, kita bantu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPM kamu saya tangan kan? Dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari, pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Otomotime, setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Angin puting beliung yang melanda Bangkalan juga merusak dapur. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bukan hanya membangun kota-kota yang modern, karena urbanisasi akan... Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Sebenarnya gagasan desa siap siaga ini adalah merupakan sebenarnya amanah ya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, di mana pemerintah itu wajib melakukan pencegahan, dan juga ini merupakan juga penjabaran daripada atas cita Bapak Presiden tadi yang dituangkan dalam RPJMN, di mana membangun dari desa untuk menuntaskan kemiskinan, dan juga ini salah satu faktor yang menjadi stimulus tumbuh kembangnya terhadap paham-paham radikal terorisme, sehingga BNPT perlu mengadakan program di desa siap siaga. Walaupun Indonesia selama 2,5 tahun lah katakanlah demikian memperoleh zero terror attack gitu ya, prestasi itu, tapi kalau kita lihat kecenderungannya di media sosial dan kalau kita lihat juga indeks potensi radikalisme yang dibuat oleh BNPT sendiri, itu angkanya cukup tinggi gitu ya, berada di angka 11,6 di tahun 2024, 11,7 2023, dan 10% di tahun 2020. Artinya ini angka yang cukup mengkhawatirkan menurut saya, karena apa? Karena media sosial itu menjadi katalisator yang cukup penting untuk kelompok-kelompok ini melakukan penyebaran gagasan mengganti ideologi negara. Desa itu merupakan tempat penata sosial yang terkecil di lingkungan pemerintahan, sehingga itu tempat tumbuh berkembangnya baik itu kehidupan beragama, kehidupan bertoleransi, juga kehidupan perekonomian, sehingga
tepatlah BNPT mengadakan kegiatan untuk program Desa Siap Siaga. Membangun itu dari desa menjadi sangat penting, tapi catatannya adalah bagaimana mengantisipasi persebaran ideologi itu melalui media sosial. Nah ini menurut saya pekerjaan rumah juga gitu ya, artinya kombinasinya menjadi sangat penting. Harapan kami yang paling sederhana, meningkatnya kepekaan warga, Mas. Meningkatnya kesadaran masyarakat. Ketika ada hal-hal yang ganjil yang terjadi di desa itu, masyarakat cepat merasakan dan cepat melaporkan. Sehingga sistem temu cepat, lapor cepat, cegah dini, deteksi dini, itu dapat segera kita antisipasi. Kami juga sudah melakukan sinergi, contohnya kepada Menteri Desa, kemudian kepada Menteri Agama, kemudian Kementerian Sosial, yang Kementerian mungkin Tenaga Kerja, kemudian lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara, untuk sama-sama kita mengembangkan desa ini supaya tadi itu bahwa di dalam RPJMN diamanatkan bahwa kesiapsiagaan nasional ini penting dilakukan di tingkat desa supaya sejak dini mitigasi pencegahan itu bisa dilakukan supaya tindak pidana terorisme tidak terjadi.